Oke, Smart Viewers, Anda masih di program Sosok dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Wanda dan nanti Wanda juga akan bermain musik bassnya ini. Oke, nah sekarang Wanda udah memegang benda kesayangannya dia nih, bass. Ada punya berapa banyak sih koleksi di rumah bassnya? Sekarang ada 3. Ada 3? Oke. Boleh disebutin nggak sih ada jenis-jenis bassnya sendiri nggak sih, ada apa aja? Boleh, jadi kalau ini aku lagi pegang ini jazz bass. Oke. Ada satu lagi precision bass. Jadi precision bass, terus ada satu lagi itu hammer. Jadi gimana ya? Saya bilang karakternya yang membedakan mereka bertiga ini karakter. Jadi jazz bass. Jadi yang paling tua tuh vintage gitu, yang precision bass ini. Kalau kalian tahu mungkin pernah dengar lagu-lagu kayak Michael Jackson, yang bassnya suara yang bener-bener bum. Itu yang precision bass. Kalau ini ya jazz bass itu lebih kayak suara yang untuk slap tapi udah mulai era modern. Nah yang terakhir yang aku punya itu yang modern banget suaranya, yang kalau kalian tahu kayak Barry Likumahua, apa jadi karakternya mirip kayak gitu. Dan di antara tiga itu yang paling kamu sayang yang mana? Yang ini. Yang ini kenapa? Iya, karena ada ceritanya. Jadi kalau yang ini ceritanya tuh pertama kali aku belajar main bass, papaku beliin aku bukan bass yang ini. Bukan. Jadi bass yang tapi bukan yang inilah pokoknya. Nah jadi dia tuh bilang ya nanti papa beliin yang itu, tapi kalau kamu bener-bener serius gitu nanti jadi papa beliin kamu yang ini dulu buat kamu belajar gitu. Ya udah pak, aku belajar pakai yang papa beliin itu sampai akhirnya di ulang tahun yang ke-20 kemarin akhirnya papa bilang kayaknya ya udah you may have it gitu. Gitu, akhirnya dapat lagi ini ya. Iya. Kalau ini jenis musiknya apa nih kalau buat ini? Ini jazz bass. Jazz bass. Iya. Nah, ini udah pernah dibawa main kemana aja nih kalau yang bass yang ini? Ini kemana ya? Aku sih ke beberapa kota di Indonesia, sama pernah aku bawa ke Malaysia juga. Nah untuk harga satu bass ini nih, cost-nya berapa sih? Kalau yang ini sekitar 2.500. 2.500. Sip. Nah, kalau lu sendiri di rumah nih, paling sering yang lu mainin kalau di rumah nih, kalau lagi gue mau ngulik lagu ini nih, gue mau ngulik bass yang mana nih paling sering dimainin? Rata-rata sih impas sih, semuanya kebagian jatah. Karena masing-masing rasanya beda gitu. Nah, tapi kalau di rumah sendiri suka ngulik-ngulik sendiri kan? Suka gitu. Biasanya aku latihan fingering di 5 menit pertama, sisanya abis itu aku ngulik lagu yang aku suka gitu. Nah, terakhir ngulik lagu apa? Terakhir aku lagi ngulik lagunya Incognito. Susah nggak? Apa susahnya? Susahnya tuh fingeringnya, tapi sekalian buat belajar juga. Jadi pergerakannya tuh gimana kita ngelatih 4 jari ini bergerak tapi di proporsi gitulah, di tempat yang benar gitu. Tapi sekarang masih ngeles atau? Sekarang udah enggak, benar-benar belajar sendiri. Sendiri. Nah, ada ininya nggak sih kalau lo misalnya lagi latihan kayak gini, suka ngeliat musisi ini, gue mau lihat musisi ini lagi main gitu? Oh iya, pasti buat referensi. Iya. Tapi kalau misalnya pemain bass di Indonesia gitu, ada nggak sih perempuan yang benar-benar lo, ini nih kayaknya nih? Ada, salah satunya ini Nisa Hamzah. Nisa Hamzah itu kalau kalian tahu dulu band Omelet. Itu ya dia gitu. Ada satu lagi sekarang Cua ya, yang paling lumayan kedengeran ya, Cua Kota. Nah, kalau ngomongin Wanda nih, kalau Wanda sendiri menurut Wanda nih sosok Wanda itu seperti apa sih? Sama sih, cuman setelah maksudnya di musik ini. Ada bedanya nggak sih ketika Wanda nih sebelum jadi seorang musisi, sekarang udah jadi musisi, udah jadi bassis gitu kan? Tentu ada sih, karena pertama ya, tadinya kan aku kan backgroundnya accounting ya. Nah accounting sendiri kita taunya tuh kayak ibaratnya kayak monoton, terstruktur, udah ada path-nya gitu, ada pattern-nya. Jadi lu hari ini ngerjain ini gitu. Sementara musik lu nggak bisa kayak gitu. Lu tiap hari bisa, yang lu ketemu bisa medan yang beda, orang yang beda, musik yang beda, terus venue yang beda. Nah itu gimana caranya lu adjust, lu harus, pokoknya ibaratnya gimana ya, harus pintar-pintar mikir lah. Lu gimana caranya lu harus memosisikan diri lu di situ, apa yang harus lu lakukan, pokoknya pintar-pintar sendiri gitu lah. Jadi harus benar-benar semuanya dari diri sendiri gitu. Diri sendiri.
Kalau ngomongin tadi nih kan, Wanda juga suka ngulik sendiri gitu kan. Nah, sense-nya apa sih harus dimiliki ketika kita mau ngulik lagu? Oh, kita harus bisa ini dulu nih, kita harus bisa ini dulu, ada nggak sih lo kayak gitu? Ada sih. Jadi pertama kita harus fingering. Jadi itu kayak ngelemesin otot jari-jari. Yang kedua kita harus tahu posisi. Jadi apa aja yang kita pencet. Jadi kadang-kadang aku sambil nyebutin ini jarinya lagi di mana gitu. Oke, kalau fingering itu biasanya gimana sih? Apa yang harus dilakuin sih biasanya kalau fingering? Aku sih biasa simpel aja. Jadi kayak naik gini. Oke. Sama mundur. Oke. Itu terus paling do re mi fa sol la si do gitu. Oh, ya. gitu. Itu berapa lama bisa dalam sebelum main? 5 sampai 10 menitan sih. 5 sampai 10 menit baru mulai main ya. Itu Iya. pemanasannya dulu ya di situ Iya. ya. Oke. Dan sekarang saatnya kita akan challenge dari Wanda ini. Nah, challenge-nya adalah Wanda harus bermain lagu Mario Bros. Oke. Bisa? Udah pernah main sebelumnya? Udah pernah main? Pernah denger. Pernah dengar tapi belum pernah mainin. Iya, jadi harus coba dulu Harus ya. coba dulu ya. Iya. Oke, boleh. Sekarang kita akan melihat Wanda bermain lagu Mario Bros. Oke. Oke, kita akan lihat ya. Ya, gitulah kira-kira. Luar biasa. Masih banyak yang lupa. Oke, tapi nah kalau kayak misalnya kayak gini nih, ini kan belum pernah hampir nggak pernah dimainin nih musik ini. Iya. Nah, lu sendiri nguliknya gimana sih bisa? Oh, gua harus dapat nadanya kayak gini, nadanya kayak gini. Nah, itu harus sering-sering latihan hearing dan fingering itu. Iya. Benar-benar harus benar-benar ngedengerin gitu ya. Iya. Oke. Karena along the way kita latihan dan kita sering main, kita pasti terbiasa dengan nada-nada tertentu gitu. Oke, kalau misalnya gue bilang, oke kita bermain lagu dangdut, Iya. saya harus belajar dulu, harus ngulik Iya, dulu ya. betul. Oke, nah kalau pencapaian terbesar dari seorang Wanda nih dalam selama berkarir selama ini nih, itu apa? Yang paling aku amazed sampai sekarang sih, jadi gini ceritanya. Papaku kan sendiri seorang basis, main bass juga. Dari dulu waktu aku kecil, waktu pertama yang dia yang masih ngajarin, dia pernah kayak, Wanda coba deh dengerin lagu ini yang main namanya si Om ini yang main namanya ini yang main namanya ini. Pokoknya senior di era papaku main gitu, yang menurut dia idolanya dia lah gitu. Nah terus waktu tahun lalu 2016 Februari kemarin aku dapat kesempatan jadi ada yang namanya kayak Bass Heroes. Itu jadi pagelaran basis Indonesia gitu. Jadi one of the top basis gitulah di Indonesia gitu. Salah satunya senior itu. Jadi dulu sebelum ini 11 tahun yang lalu, which is waktu aku masih belajar banget, aku pernah didengerin album mereka. Jadi itu kompilasi karya-karya basis-basis ini, 15 basis di zaman itu. Nah, akhirnya 11 tahun kemudian mereka bikin Bass Heroes 2. Dan aku diajak gitu. Jadi ceritanya kayak lintas generasi dari yang paling tua sampai yang paling muda, dan saat itu aku satu stage sama bisa dibilang orang-orang yang sering papaku sebutin dulu gitu. Jadi kayak pas aku main gila ya, dulu gue cuma denger ini orang, akhirnya sekarang gue kenal gitu. Bener-bener ngeliat langsung gitu. Iya gitu. Terus kayak aku inget banget waktu itu aku abis main itu aku ngajak papaku ke backstage gitu. Terus kayak kenalin ke mereka gitu. Gitu deh ceritanya. Oke, nah untuk kalau main bass gini nih, ada tips and triknya sendiri nggak sih untuk kita biar, untuk pemula nih harus bermain ini kayak gini nih misalnya gitu? Ada dong. Apa tips and triknya? Kalau buat pemula tuh pertama tetap itu sih harus fingering itu nggak boleh dilewatin, karena gimana pun itu ibaratnya kayak warming up-nya gitu, kayak buat stretching-nya gitulah dulu. Walaupun susah, tapi itu yang akan nentuin ke depan. Pertamanya juga aku bosen, karena emang kayak seolah cuman kayak lu ngapain sih 15 menit kayak gitu doang gitu kan. Tapi lama-lama iya gue butuh nih kayak gini gitu, biar lebih gampang kemana-mananya gitu ceritanya. Oke, nah kalau hal apa sih yang membuat Wanda ini benar-benar tetap semangat gitu jalanin musik, apalagi ini udah lama gitu kan, sampai Wanda tuh bisa nggak jenuh dengan bermain musik ini gitu?
Bahkan justru Wanda nyari ini nih, oh ketika jenuh, oh gue harus bermain musik nih, biar mood booster. Nah, itu hal apa sih sebenarnya biasanya? Hal apa ya? Karena menurut gua bisa dibilang main musik itu adalah mimpi gua yang dari kecil yang sempet kayak kekubur, habis itu gila akhirnya gue di sini loh. Gitu. Jadi kayak gila kenapa gue harus sia-siain gitu loh. Gitu ceritanya. Oke, nah harapan kedepannya sendiri dari seorang Wanda ini untuk ke depannya itu seperti apa sih? Aku sih harapannya pengen berkarya buat musik Indonesia karena gimana pun seorang musisi harus menunjukkan kontribusinya ke dunia musik ya gitu, just mungkin bikin karya gitu dan ya mengharumkan nama Indonesia mungkin di luar negeri kali ya. Oke, nah kalau arti musik buat Wanda sendiri Pak? Musik itu apa ya, kayak heartbeat gitu nggak sih? Heartbeat. Iya. Oke, tapi kedepannya untuk main bass ini akan dijadikan Wanda sebuah karir atau ya udahlah just my passion, ini buat main-main gue aja gitu, tapi gue akan tetap karir di dunia kuliah gue gitu kan, ngelanjutin kuliah gue, atau enggak, ini gue tetap akan jadi karir gue ke depannya. Nah untuk ke depannya sih, aku pengen jadiin karir. Tetap mau jadiin karir, ini mau jadiin karir. Oke. Nah sebelum menutup perjumpaan kita nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan dari Wanda nih buat teman-teman yang mungkin mau jadi pemain bass juga, misalnya kayak gitu, ada nggak sih yang mau disampaikan? Ada dong. Nah, buat kalian yang pengen jadi musisi ya, nggak cuma musisi, apa aja, pokoknya kejar mimpi kalian, jangan pernah ragu, jangan pernah bosen, karena kalian nggak pernah tahu apa yang di depan kalian, dan hidup kalian cuma sekali. Jadi jangan pernah sia-siain apa yang kalian pilih, ditekuni yang bener gitu. Oke, jadi benar harus sesuai passion juga ya dan niat juga. Oke, terima kasih Wanda atas bincang-bincangnya. Dan Smart Viewers, demikian bincang-bincang singkat gue dengan Wanda. Sampai jumpa di episode sosok selanjutnya. Gue Tristan Prandawa beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.